Silakan duduk. Puji Tuhan, salam semuanya. Saudara bersukacita, amin. Tetap semangat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa hari Minggu ini ibadah kita sekarang merupakan ibadah hari Minggu terakhir di tahun ini ya. Tahun 2020 ini ya. Karena setelah ini kita tidak jumpai lagi hari Minggu di tahun ini ya. Dan ibadah malam tahun baru juga tanggal 31 tidak ada yang tidak offline ya, tapi online ya. Nah, saudara kasih Tuhan, memang baru 2 hari kita lewat Natal ya. Jumat kita Natal, terus kemarin Sabtu, Minggu ini baru 2 hari. Tetapi karena memang ini minggu terakhir ibadah kita di tahun ini, saya lebih mengarahkan firman Tuhan kepada persiapan kita untuk memasuki tahun 2021 nanti. Amin saudara. Ya kita harus yakin, harus percaya dunia boleh di tahun 2021 nanti mungkin lebih memprihatinkan, tapi bagi kita orang-orang percaya ada dalam jaminan Tuhan. Makanya kita tidak berlebihan, punya pikir, punya tekad, punya keoptimistisan bahwa tahun 2021 nanti hidup kita jauh lebih baik, jauh diberkati Tuhan ya, maksudnya jauh semakin diberkati Tuhan ya, dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul pengharapan ya. Semua kita orang percaya yang berharap Tuhan. Perhatikan temanya adalah hidup berpengharapan, pasti diperdulikan Tuhan. Sekali lagi temanya hidup berpengharapan, pasti diperdulikan Tuhan. Makanya tahun 2021 nanti supaya hidup kita semakin sempurna diperdulikan Tuhan, hiduplah dalam pengharapan. Kita ambil ayatnya terdapat di mana? Kita buka dalam Perjanjian Baru, tepatnya kitab surat Rasul Paulus pada jemaat Tuhan yang ada di Roma waktu itu ya. Kita lihat Roma pasalnya ke-8. Roma 8. Sebenarnya kalau saudara lihat judulnya itu di dalam Alkitab, pengharapan anak-anak Allah, diawali di ayat yang ke-18 ya. Roma 8 di situ dicantum diawali di ayat 18. Tapi kita loncat saja, kita mulai membacanya di ayat 24. Ayat yang ke-24 kita akan baca di situ sampai ayatnya yang ke-30 dalam pembacaan kita. Ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Sudah ada di layar. Roma pasal 8 ayat 24 mulai sampai ayat 30. Sudah dapat semua? Amin. Dengan tema ya, hidup berpengharapan, pasti diperdulikan Tuhan. Saya bacakan ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat terakhir, ayat 30 kita baca bersama, 1, 2, 3 ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Di sini dicantum dalam pembacaan kita, plus ayat 34, 37 nanti kita akan lihat juga ya, di mana fakta bahwa Tuhan itu sangat menghargai, sangat memperdulikan setiap orang-orang percaya yang benar-benar kuat pengharapannya kepada Tuhan. Makanya saudara dan saya sebagai orang percaya yang paling berbahagia kalau saudara dan saya melatih diri, menjaga diri tetap semangat berharap pada Tuhan. Amin saudara. Dalam segala hal, pengharapan kerajaan sorga, pengharapan keselamatan, dan dalam hal ini, dalam konteks ini sesuai dengan keberadaan hidup kita masih ada di dunia ini juga, pengharapan kita terhadap segala sesuatu yang kita perlukan sementara kita di bumi ini. Dan setiap orang percaya yang kuat pengharapannya pada Tuhan, dalam ayat-ayat pembacaan kita ini sangat diperdulikan Tuhan. Bahkan ketiga Allah kita yang esa itu, Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu, baik Bapa, Anak, dan Roh, memperlihatkan ya kepeduliannya yang sangat sempurna kepada kita orang-orang percaya yang berpengharapan padanya. Ya, kalau kita lihat biasanya itu urutannya dari Bapa, Anak, dan Roh. Tapi kalau kita mengacu pada pembacaan kita ini, dari Roh dulu, kemudian Bapa, kemudian Anak ya. Kita akan lihat peranan mereka masing-masing, kepedulian mereka masing-masing ya, campur tangan mereka masing-masing dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saja kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, di tahun 2021 nanti, yang hitungan beberapa hari lagi kita akan masuki, tidak ada alasan untuk kita hidup takut, khawatir, cemas, bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Amin saudara. Yang pasti digenapi firman Tuhan. Kalau tahun 2021 nanti kondisi dunia makin memprihatinkan ya, tapi sebagai orang percaya kita nggak perlu takut. Firman Tuhan pasti digenapi. Beribu-ribu orang sebelah kiri kita boleh berjatuhan, berpuluh-ribu orang di sebelah kanan kita berbahan berjatuhan, tapi kita yang berpengharapan pada Tuhan, selalu Tuhan berikan kekuatan baru untuk tetap berdiri teguh, tidak goyah. Amin saudara. Dan hidup kita juga pasti dijaga, dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Makanya jangan seperti yang lain ikut-ikutan, seperti orang yang di luar Tuhan ya. Mereka pesimis, mereka ragu-ragu ngadapin mau masuki tahun 2021 nanti, karena memang faktanya secara logis, secara rasio, logika ya, dampak dari virus COVID-19 ini tidak hanya sampai di 2-3 hari ini langsung selesai. Itu pasti masuk ke tahun 2021 juga ya. Malahan virus COVID-19 ini belum selesai, muncul virus yang lain ya. Dari virus COVID-19 ini mungkin bukan rahasia lagi, semua kita sudah tahu ya kan. Sampai membuat negara-negara Eropa sekarang saat ini memutuskan ada yang lockdown sampai 1 bulan. Ya, pokoknya hampir semua negara-negara besar di Eropa itu semuanya lebih waspada lagi karena munculnya virus baru dari COVID-19 ini. Maaf saya lupa namanya, virus B119 atau berapa saya lupa namanya ya. Ya, katanya virus itu ya itu memang udah hasil penelitian ya. Virus itu paling mudah banget dia menular.
jauh lebih mudah dari virus COVID-19 ini. Nah, kemudahan dia menular itu saya juga belum tahu persis, nanti saudara bisa cari informasinya. Sangat mudah. Tapi tadi pagi saya nonton televisi, ada seorang pakar di bidang virus ini, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada. Dia mengatakan, tadi saya sempat nonton, virus ini memang gampang banget dia menular, tapi virus ini juga ternyata dari hasil penelitian dia tidak lebih berbahaya dari virus COVID-19 ini. Ya, pokoknya dia kuranglah berbahaya dari virus COVID-19 ini. Nah, tapi yang tidak bisa kita pungkiri, muncul sebelum COVID-19 selesai, muncul lagi. Sebelum belum berakhir virus corona, muncul lagi. Ya kayak orang ini aja, kayak orang produksi kendaraan mobil, ya kan? Ya, Toyota ada Corona, ada Toyota, ada Honda, ada apa, nanti virus juga mungkin ada begitu, ya kan? Virus Honda, Mercedes-Benz, bahkan sampai virus tank juga mungkin nanti ada, ya kan? Ya, kita nggak tahu itu. Tapi bermunculan di mana-mana. Tapi sekali lagi, saudara dan saya orang-orang percaya yang hidup berpengharapan pada Tuhan, dijamin Tuhan. Ketiga Allah yang esa itu nyata dalam pembacaan kita ini, membela kita, saudara. Ya, dia peduli kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Coba kita lihat satu persatu. Berawal dari, tadi saya sudah jelaskan, berawal dari Roh Kudus dulu. Kita yang berpengharapan pada Tuhan, kuat pengharapan kita pada Tuhan. Perhatikan apa yang dijamin Roh Kudus dalam hidup kita. Kita lihat ayat 26-27. Saya agak batuk, tapi jangan saudara bilang, darah Yesus kena corona. Bukan. Saya tuh nggak bisa terlalu makan pedas-pedas. Tadi di ibadah sebelumnya ada yang ulang tahun, ya kan? Ada ulang tahun, dia bikin menu sorga, dia bikin, ya kan? Brondebon sama babi rica-rica. Wah, itu pedas kan ya. Jadi ngaruh lah di tenggorokan saya. Sama nggak makan, tapi ini adalah anugerah Tuhan. Apalagi ini menu sorgawi, ya kan? Ya, dalam hatiku kalau aku lewat saja begitu, waduh, aku mengingkari jati diriku, karena aku terlahir punya talenta menikmati daging babi, ya kan? Nggak bisa saya ingkari, ya kan? Akhirnya saya makan ya, jadi agak-agak kering lah. Jadi tenggorok ini kena pedas, ya kan? Nah, kita lihat ayat 26-27. Saya bacakan lagi ya, izinkan saya bacakan. Demikian firman Tuhan, demikian juga Roh, R-nya besar, maksudnya Roh Kudus ya. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ini orang yang berpengharapan pada Tuhan ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu membantu kita berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan doa jenis ini perhatikan di ayat 27. Ya, di ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk kita orang-orang percaya yang sudah dikuduskan Tuhan ini. Jadi pengharapan itu dahsyat. Makanya pengharapan itu di sisi lain nggak bisa dipungkiri salah satu pilar dalam 3 pilar hidup kekristenan kita. Saya sudah pernah khotbah itu. Ya, 3 pilar ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga-tiga ini pilar. Kalau bicara gedung, pilar itu adalah bicara tentang letak kekuatan utama sebuah gedung berdiri. Itu di pilarnya. Seperti ini nih, ya kan? Saudara lihat pasti kuat ya. Lakon ini pasti kuat karena ada pilar-pilar ini. Pilar-pilar inilah penjaganya. Demikian juga hidup rohani kita. Orang Kristen yang punya pilar hidup rohani pasti kuat, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Kalau kita lihat dari hurufnya, terbesar adalah kasih, kasih, iman, dan pengharapan. Kasih itu tidak bisa dipungkiri kekuatan kita untuk tidak mudah jatuh dalam dosa. Konteksnya sudah orang Kristen. Orang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, tidak mudah ditembus setan dengan dosa. Taruhlah misalnya dosa dari jalur pintu ketidaksabaran. Enggak mudah, karena kasih itu sabar, membuat kita sabar. Tidak mudah ditembus juga melalui pintu dosa yang bernama balas kejahatan. Tidak, karena kasih itu mengampuni, membalas kejahatan dan kebaikan. Makanya setan, saya sangat yakin, paling stres menghadapi orang percaya yang punya kasih yang sangat kuat kepada Bapa dan kepada sesama manusia. Kemudian iman juga pilar kekuatan kita. Kalau iman ini kekuatan kita lebih kepada ya janji-janji Tuhan, mengubah janji Tuhan menjadi nyata. Ya, membuat kuasa Tuhan itu menjadi bekerja dalam hidup kita, melahirkan mujizat. Itu iman. Iman. Sampai Tuhan berkata, kalau saja andai saja kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa punya otoritas memerintahkan gunung pindah dari tempatnya ke tempat lain. Itu iman. Makanya gembala sidang kita doain orang meninggal hidup lagi, itu imannya. Imannya gembala kita. Doa orang sakit kanker stadium 4 sudah tinggal tunggu menurut rasio kedokteran kesehatan, udah tunggu waktunya untuk meninggal, ya kan? Tetapi iman mampu mengubahnya. Kanker stadium 4 itu bisa menjadi turun atau bisa menjadi hilang kankernya. Itu iman. Begitu juga yang ketiga yang kita bahas ini, pengharapan. Pengharapan itu kekuatan untuk kita menanti janji-janji Tuhan. Yang paling utama janji keselamatan kehidupan kekal. Orang Kristen yang memiliki pengharapan rendah, pengharapan yang rapuh, masih sangat diragukan dia akan masuk surga. Karena untuk bisa masuk surga selain hidup suci, hidup kudus, juga harus punya pengharapan yang sempurna. Pengharapan yang sempurna itu akhirnya melibatkan imannya, keyakinannya bahwa walaupun dia belum masuk surga, tapi dia yakin sudah punya nama di surga, sudah punya tempat di surga. Amin, saudara. Nah, selain itu pengharapan juga sangat istimewa di mata Tuhan, sangat diperdulikan Tuhan. Coba kita lihat satu persatu dalam ayat pembacaan kita ini. Yang pertama tadi yang sudah saya baca, Roh Kudus. Roh Kudus itu menjamin, sangat menjamin orang Kristen yang berpengharapan. Roh Kudus membackup, Roh Kudus menolong. Bukan hanya dalam doa saja ya, tapi yang paling utama dalam hal doa. Namun kalau kita baca di bagian lain, Roh Kudus itu multifungsi, dia menolong kita dalam segala hal. Menolong kita berjalan dalam kebenaran, yes. Mengajar kita, yes. Menghibur kita, yes. Memperlengkapi kita dengan kuasa, iya. Memperlengkapi kita dengan karunia, iya. Banyak peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan orang yang berpengharapan itu ya sudah dijamin dalam doanya saja Roh Kudus membackup, Roh Kudus menolong. Dan doa yang ditopang Roh Kudus ini, yang di backup oleh Roh Kudus ini, dicatat dalam ayat 27, itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Itu berkenan kepada Tuhan. Makanya ini penting banget untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita di tahun 2021 nanti. Supaya doa-doa kita itu bukan doa-doa yang sia-sia, doa yang tanpa mujizat, doa yang tanpa jawaban yang pasti dari Tuhan. Ya, karena itu kita berdoa dalam pengharapan yang kuat terhadap janji-janji Tuhan. Ada kurang lebih 28.000 janji Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Ya, hanya
1-2% aja janji untuk orang khusus yang tidak berlaku pada semua orang percaya, tapi hanya untuk orang tertentu. Misalnya janji Tuhan kepada Yakub, janji Tuhan kepada Daud, ya kan? Ada janji untuk orang tertentu, tapi dari 28.000 janji itu mayoritasnya adalah janji untuk kita orang-orang percaya. Jadi dengan kata lain, kalau kita simpulkan, itu sudah sempurna. Nah, selain kita beriman, selain kita berdoa, dasarnya pengharapan kita juga harus kuat. Makanya di Perjanjian Lama dicatat di sana, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan padanya. Tahun 2021 nanti, apapun yang kita butuh perlukan, benahi pengharapan kita, karena Roh Kudus akan menopang kita dalam doa. Saudara boleh bukan pendeta dan saudara doa pun tidak didukung pendeta misalnya, tidak didukung sesama anak Tuhan. Saudara hanya berdoa sendiri, tapi doa dalam iman yang teguh, doa dalam kekudusan, doa dalam pengharapan yang kuat. Saya yakin Roh Kudus pasti menolong. Dan kalau Roh Kudus sudah membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, itu dijamin pasti Bapa di sorga berkenan dan Bapa pasti jawab doa kita. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya pernah dekat gembala doa sederhana banget di Grand Duta Merlin. Karena gembala ya berjalan 2 meter lah dari saya. Orang sakit kanker, ibu-ibu nangis. Stadium 4, gembala kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mulai saat ini kanker ibu hilang, lenyap, ibu bebas dari kanker. Yakin ya, bebas. Nanti periksa dokter, pasti hasilnya udah negatif, bebas. Udah. Dalam hatiku gampang banget. Doanya sederhana begitu aja. Saya pikir doanya pakai yang ambil acang-acang dulu ya kan? Atau pakai hembus roh dulu atau begitu. Enggak, cuma sederhana aja. Dan terus suruh, udah ya yakin ya, pulang ya, periksa dokter, tempuh. Dalam hatiku, sekitar 3 bulan berikutnya ada kesaksian di Warta Jemaat, ya kan? Dulu tuh buletin kita kecil dulu ya, ada kesaksian. Saya lihat wajah ibu itu, saya lupa ingat. Tapi saya betul, setelah saya baca, oh didoakan di Grand Duta Merlin, baru saya ingat. Karena ibu ini tadi ceritanya sebelum gembala doakan, saya dulu yang doakan. Saya doakan ya, karena dibilang kanker stadium 4, usah doa semangat, apalagi dekat gembala, usah doanya. Benar-benar sampai saya bilang, sembuh ya. Udah itu, saya pikir kan, karena yang lain saya doakan, setelah saya doakan langsung mundur ya, yang lain maju ya kan. Ya, ini enggak, setelah saya doakan ada bapak-bapak yang sakit jantung, saya lagi mau doakan bapak ibu itu bukannya langsung mundur, dia lari ke gembala. Makanya saya agak terpangu juga sebentar. Mau doakan bapak ini lagi mikir juga dalam hatiku, kenapa? Kalau memang ke gembala, kenapa ke saya dulu tadi ya kan? Ya kalau mau ke gembala aja. Itu ke saya dulu baru ke gembala, itu kan agak menyentuh perasaan saya ya kan? Kenapa begitu? Ya mendingan dari tadi ke gembala. Tapi setelah saya baca itu, saya bersyukur banget. Untung dia ke gembala. Coba saya doakan dia langsung pulang. Jangan-jangan udah hilang dari peredaran ya kan? Untung dia ke gembala. Saya bersyukur banget loh. Akhirnya dia mengalami mujizat. Nah perhatikan, gembala kita doakan. Saya dengar betul sederhana banget, singkat doanya. Tapi doanya itu dalam imannya yang kuat sekali. Makanya memiliki pengharapan yang total pada Tuhan. Roh Kudus menolong. Akhirnya mujizat terjadi. Ini perhatikan lagi. Roh Kudus itu menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Saya yakin saudara juga pasti pernah ngalami, karena saya ngalami berulang kali. Kadang-kala di mulut ini udah susah mengucapkan, tapi di sini terasa banget berdoa terus. Yang lebih aneh lagi,
Ya, kita tidak punya inisiatif untuk berdoa di pikiran kita, nggak ada ya kan. Tetapi kok di sini ada terus bisikan-bisikan doa, ada terus. Karena kita memang tidak berdoa ya kan. Makanya mulut kita, mata kita juga nggak ditutup, mulut kita juga nggak ngomong pada Tuhan. Tapi di sini ada ngomong, bicara di sini. Nah ini Roh Kudus. Saudara pernah nggak bangun tidur ya? Saudara udah terjaga dari tidur, nggak tidur lagi, tapi masih tiduran, belum doa, tiduran dulu ya kan? Saya sering kali tidur dulu belum doa. Tapi di hati saya terang benderang ada ujian. Ujian bukan hanya satu kali sebentar lalu, baru ulang-ulang ada ujian. Ada saya belum punya inisiatif untuk menguji, belum. Tapi di sini ada ujian. Nah itu Roh Kudus. Kalau saudara dan saya punya pengharapan dari Roh Kudus, punya persekutuan kuat dengan Tuhan, pasti sama seperti saya. Saudara alami juga. Saudara pasti ngalamin juga. Kecuali yang malas-malas doa, yang hidupnya jauh dari Tuhan, ya nggak ada bisikan Roh Kudus, yang ada Roh Kudus yang berbisik. Setan maksudnya berbisik. Nah makanya hidup yang benar kita bisa merasakan. Dan Roh Kudus itu bisa bukan bisu, saudara. Memang secara kasat mata tidak kita lihat, tapi Roh Kudus itu ada nyata. Dan dia selalu ngomong pada kita di setiap waktu, setiap saat, sesuai dengan konteks kebutuhan kita. Dia ngomong. Misalnya saya kebutuhan konseling, seseorang di depan saya, ya kan, konseling sama saya. Kadang-kala dia belum ngomong menyinggung hal itu, tapi di sini saya sudah ngomong. Kayak yang terakhir tuh di Manado, anak muda ngomongnya itu kalau dia dengar firman selalu sakit kepala. Pokoknya saya dengar, saya baca firman sakit kepala. Sakit kepalanya bukan sakit yang biasa-biasa, nyunjut biasa enggak. Rasa ditusuk-tusuk. Ya. Dan waktu dia tengah ngomong saya lihat matanya. Langsung ada bicara di sini. Ya, ada sesuatu di dalam diri orang ini. Ya, ada sesuatu di matanya ini. Coba kau lihat. Memang saya lihat mata dia agak kemerah-merahan kan. Dan saya langsung ngomong sama dia, tolong ya anak muda ya, tolong kasih tahu sejujurnya sama saya. Ada apa dengan matamu itu, tatapan matamu? Dia sempat pura-pura kaget, pura-pura heran gitu. Enggak, kalau memang enggak ada apa-apa ya enggak masalah. Tapi kalau ada apa-apa, kamu pura-pura enggak ada apa-apa, itu bahaya. Coba ngomong terus terang. Ternyata dia punya guru spiritual yang tiap bulan kasih dia minum air jampi-jampi supaya nanti ya kan dia itu kelihatan wibawanya. Setiap orang menatap dia itu punya wibawa. Dia masih muda tapi memang benar karirnya naik, dia udah pimpinan di perusahaan dia, tuh pimpinan cabang di perusahaan dia. Iya. Karena dia orang lain lihat dia wibawa. Tapi kita lihat dia bukan wibawa. Roh Kudus ngomong ada sesuatu. Waktu itu Rabu siang ya, saya harus on time selesai dan harus ke bandara karena harus ke Jakarta ya kan. Nah waktu saya doakan, dia ngaku begitu, saya doakan hanya hitungan berapa detik lah, nggak sampai 1 menit, langsung manifestasi. Saya nggak tahu, kemudian saya serahkan pada mereka karena saya harus ke bandara. Ya bahwa dia tuh ada sesuatu dalam diri dia. Bayangkan jampi-jampi yang diminumkan berarti sudah menodai, meracuni tubuhnya dia. Nah Roh Kudus itu ada. Makanya di tahun 2021 nanti, kalau saudara dan saya ingin hidup kita jauh lebih baik, hiduplah berpengharapan. Supaya yang pertama, Allah Roh pasti hadir, siap menolong kita, membantu kita. Bukan hanya dalam doa, tapi salah satunya adalah doa dalam banyak hal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, nanti jam 5 selesai. Cepat-cepat aja yang kedua. Yang kedua ayat 28. Tolong perlihatkan di layar ayat 28. Kita cepat-cepat saja. Ya, tolong baca bersama-sama ayat 28. 1, 2, 3 ya.
nggak bisa dengar saudara kayak bunyi lebah meong 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 meong. Masa mau masuk tahun 2021, oh nggak semangat. Perhatikan di sini. Yang kedua Allah Bapa. Orang yang berpengharapan selain Roh Kudus menolong dia, Allah Bapa juga ayat 28 dikatakan turut bekerja. Turut bekerja itu lebih, penekanannya lebih kepada aktivitas kita. Aktivitas kita di tahun 2021 nanti. Bisnis, pekerjaan, pelayanan, ya. Tuhan hadir, Bapa hadir. Bapa tidak tinggalkan biarkan kita sendirian. Dia akan menolong kita. Dia turut bekerja, turut aktif dalam aktivitas kita. Dan kalau Bapa turut bekerja, nggak mungkin gagal dong, nggak mungkin rugi dong. Kalau Bapa turut bekerja pasti akan mendatangkan kebaikan sesuai dengan konteks apapun aktivitas saudara dan saya. Makanya tahun 2021 nanti supaya benar-benar apapun yang kita lakukan sukses, berhasil, raih untung dan diberkati, kita harus bisa mengkondisikan hidup kita. Harus bisa mempersiapkan hidup kita layak Bapa turut bekerja. Kita sangat butuh karena sesungguhnya kita terbatas dalam banyak hal. Makanya kita butuh Tuhan itu nyata turut bekerja dalam hidup kita. Nah, supaya Bapa turut bekerja sesuai dengan konteks perikop yang kita baca ini, diantaranya adalah hiduplah memiliki pengharapan yang kuat. Pengharapan pada Tuhan. Kalau yang kurang berharap Tuhan, apalagi tidak berharap Tuhan, tidak peduli campur tangan Tuhan, ya Tuhan tidak akan turut bekerja. Kenapa begitu? Karena Tuhan tetap menghargai free will seseorang. Bapak tidak memaksakan diri untuk campur tangan, untuk menolong, selama sejauh orang tersebut tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara cek dalam Alkitab, terlalu banyak contoh. Bangsa Israel mulai rendah aja, mulai jauh dari Tuhan saja, Tuhan udah pangku tangan, gak peduli mereka. Tuhan tuh maunya kerjasama dengan kita. Tuhan maunya kita juga menghargai dia dalam wujud, ya dalam hal ini dalam bentuk kita membutuhkan dia. Dan wujud kita membutuhkan dia diantaranya dapat kita terjemahkan melalui pengharapan kita. Kita berharap pada dia, bergantung pada dia. Ada ayat di perjanjian lama di Mazmur, ya di perjanjian lama di Mazmur juga dikatakan di sana, kalau bukan Tuhan sia-sia, kalau bukan Tuhan sia-sia, kalau bukan Tuhan sia-sia. Makanya saudara dan saya ingin tidak sia-sia, ingin sukses berhasil di tahun 2021 nanti, bergantung sepenuhnya pada Tuhan atau berharap sepenuhnya pada Tuhan. Amin saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi saya tegaskan, jangan terlalu bermimpi berhayal tahun depan, tahun 2021 keadaan dunia jauh lebih baik, bisa lebih buruk loh saudara. Tetapi bagi kita no problem, tidak masalah bagaimanapun keadaan dunia. Yang jadi masalah itu adalah keberadaan kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Semakin serius total menjaga hubungan kita dengan Tuhan, semakin terjaminlah hidup kita. 1, pasti aman. 2, pasti tenang. 3, pasti tidak berkekurangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, selain Roh Kudus, Bapa, sekarang kita lihat anak. Ya, perhatian anak kepada kita yang bergantung, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Ayat 34. Ayat 34 saya bacakan. Tolong melihatkan di layar. Ya, saya bacakan ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah yang sudah di sorga, ya. Perhatikan, walaupun dia sudah di sorga bersama dengan Bapa di sorga, tapi perhatikan kalimat terakhir, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nggak masalah bagi Tuhan, dia di sorga nggak masalah. Dia tetap membela kita,
pembela ini penegasannya lebih ke apa? Pembela ini hendak menegaskan kepada perjuangan hidup kita. Di dunia ini kita berjuang, dan kita tidak sendirian, ada yang bela kita. Ada Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah merasa sendirian. Konteksnya apapun perjuanganmu, berjuang menghadapi penyakit, berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, berjuang menghadapi masalah, persoalan hidup, ya. Tuhan Yesus bela. Dan dampak dari pembelaan Tuhan Yesus apa? Hasil dari pembelaan Tuhan Yesus, ayat terakhir, ayat 37, coba perlihatkan. Ayat 37. Ayat 37. Yuk, cepat dikit. Ya, 37 tolong baca bersama. 1, 2, 3 ya. Tetapi dalam iya dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar. Kalau kita dibela Tuhan, apapun pergumulan kita, nggak mungkin hancur, nggak mungkin kalah. Tapi kita bukan sekedar menang, lebih dari para pemenang. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa bedanya pemenang dengan lebih dari para pemenang? Kalau pemenang itu kemenangan hasil perjuangannya, yaitu persiapan, mulai berawal dari persiapan yang matang, kemudian dia berjuang, dia bertanding, kemudian dia lawan satu persatu musuh, dan terakhir akhirnya dia mengalahkan semua musuh. Dia pemenang. Pemenang itu juga, perhatikan, pemenang itu juga hanya terbatas pada sektoral atau hanya di satu bidang saja. Dia menang hanya di bidang satu bidang saja, tidak menang dalam segala bidang, tidak. Kemudian pemenang itu juga tidak dalam jangka waktu lama. Satu ketika dia gelar juaranya dia akan diambil oleh orang lain. Makanya nggak pas kita dibela Tuhan Yesus disebut pemenang. Kita disebut lebih dari para pemenang. Karena kemenangan kita itu benar-benar kemenangan yang sempurna, bersifat kekal. Ya, kemenangan dalam segala hal, kemenangan terhadap musuh lawan terbesar di seluruh dunia ini, yaitu setan iblis. Makanya kita lebih dikatakan kalau dibela Tuhan Yesus lebih dari para pemenang. Oh, bayangkan kalau kita dibela Tuhan Yesus, dijamin lebih dari para pemenang. Termasuk ini loh, virus COVID-19 ini yang berkeliaran di mana-mana, yang tidak kita bisa lihat, yang tidak kita bisa lihat ya secara kasat mata. Tidak berlebihan bisa ngomong, jangan-jangan ada di berterbangan di sekitar ini, ya kan? Kita kan nggak tahu kan? Iya, kalau saya nggak bisa lihat, saudara juga nggak bisa lihat. Tapi kadang-kadang kita dengar samar-samar suaranya. Shalom Pak Pendeta, boleh numpang lewat? Oh silakan. Oh itu virus itu. Dia cuma numpang lewat aja. Dia bilang tenang aja Pak Pendeta nggak aku ganggu. Aku mau ganggu yang jenggot panjang. Oh ya silakan, ya kan? Silakan yang sana aja. Jangan kita, ya kan? Ya. Tapi saudara kasih Tuhan perhatikan, kalau dibela Tuhan, udahlah. Tahun 2021, oh luar biasa bagi kita. Roh Kudus bantu kita berdoa. Kemudian itu Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang mustahil, ciri khasnya kalau Bapa turut bekerja, yang mustahil diubah menjadi tidak mustahil. Amin saudara. Apa yang mustahil itu? Kita butuh uang tapi dompet kosong. Ya kan, supaya dompet isi, rasanya mustahil dalam waktu dekat. Tapi kalau Tuhan turut bekerja, tidak ada mustahil. Dompet segera diisi. Amin saudara. Saya ingat betul, saya sudah bersaksi juga di sini sebagai penutup waktu lagi istirahat khotbah waktu itu. Ya, istirahat khotbah, berkat pun jadi istirahat, ya kan? Ya, berkat istirahat cuma tidak diimbangi makan istirahat, ya kan? Makan tetap jalan terus, ya kan? Nah, dalam hal ini saya mulai keluarkan iman saya meyakini boleh khotbah untuk sementara berhenti dan tidak ada berkat dari khotbah, tapi berkat Tuhan kan jalannya bukan hanya dari khotbah, banyak jalan berkat Tuhan. Makanya saya tingkatkan doa saya, langsung Tuhan buka jalan-jalan berkat.
Saya sudah bersaksi, mungkin sudah banyak mendengar, tapi saya minta maaf. Sekali lagi saya kasih tahu, 7 orang berbeda minta nomor rekening saya. Enggak, saya nggak ngomong. Saudara juga pasti jamin. Semua di sini nggak pernah saya ngomong minta nomor rekening saya ini, nggak pernah. Sorry, mereka yang minta. Ada mintanya pakai maaf lagi kan, Pak Pendeta, mohon maaf ya. Kalau boleh minta nomor rekening, dalam hatiku nggak usah pakai maaf-maaf. Kalau yang begitu mah, bukan maaf-maaf. 7. Saya nggak tahu 7 itu angka Alkitab atau apa. Tapi 7, memang di Alkitab puluhan 7. Saya juga 7. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya pengen lebih dari 7. 8, 9 sampai 20. Tapi stop 7 ya kan. Nggak apa-apa, saya bersuka cita. Nggak kekurangan, diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu loh campur tangan Tuhan. Baru-baru kemarin saya alami loh, berapa bulan lalu ya, saya alami. Mana terpikirkan oleh saya ada jalur-jalur berkat Tuhan. Cuma saya punya iman, keyakinan Tuhan punya jalur berkat yang tak terbatas. Itu aja. Cuma caranya itu saya nggak tahu bagaimana. Dan itu saya alami dalam hidup saya. Dan bukan hanya itu saja, sering terjadi. Yang penting kita jaga hidup kita kuat mengasihi, kuat iman, kuat pengharapan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya harapkan mulai saat ini, silakan saudara tutup Alkitab ya. Mulai saat ini jangan ada lagi